Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 152 hingga 154. Ayo kita menalar. Disimak ya, Dek. Sebelum mulai baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka membangun pengetahuan kalian agar lebih lengkap tentang kemiringan suatu garis, coba lengkapi tabel berikut ini. Nomor 1, persamaan garis lurusnya Y sama dengan 1/3 X kurangi 1. Salah satu titik yang dilalui adalah 9,2. Yang diminta adalah tentukan kemiringan atau gradien atau disingkat M kecilnya. Ya, kemudian bagaimana gambar grafiknya pada bidang koordinat yang sudah disediakan ini. Oke, Kak Sari langsung aja. Untuk menentukan kemiringan atau gradien suatu garis lurus, kalau sudah beritahu persamaannya seperti ini, Y sama dengan AX plus B, ini sama dengan gitu ya Dek ya. Jadi persamaan umum garis lurus itu Y sama dengan AX plus B. Nah, kita tinggal melihat aja nilai A-nya. Nah, ini adalah sebagai gradien. Karena di sini nilai A-nya adalah 1/3, maka gradiennya adalah 1/3, gitu aja. A itu apa? A itu koefisiennya X. Jadi pokoknya angka di depan huruf X itulah sebagai gradien kita, ya. Nah, 1/3 ini artinya apa? Artinya bergerak satu satuan ke atas dan ini 3 satuan ke kanan. Oke, jadi bergeraknya yang pertama ke atas dulu ya, berdasarkan angka yang di atas ini, karena ini 1 berarti bergerak 1 satuan ke atas. Kemudian bergerak selanjutnya ke kanan atau ke kiri tergantung angka yang di bawah ini atau penyebutnya ini. Kalau dia positif berarti bergeraknya ke kanan, nanti kalau dia di sini angkanya negatif maka bergeraknya ke kiri. Seperti itu. Ini kalau nggak kebaca Kak Sari baca ulang ya. 1/3, 1 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan. Nah, bagaimana maksudnya itu? Langsung aja kita letakkan dulu salah satu titik yang dilalui ini di bidang koordinatnya ya. 9,2, X-nya 9 itu ada di sini. Y-nya 2 itu dari 9 ini bergerak ke atas 2 ya, karena Y2 itu ada di atas. Kalau ke bawah nanti yang negatif ya. Y2 itu ada di atas, berarti dari 9 ini terus ke atas 2. Nah, di sini ini titik 9,2. Kemudian kita tentukan salah satu titik yang dilalui lagi. Di sini Kak Sari menggunakan cara seperti ini. Tulis dulu Y sama dengan 1/3 X kurangi 1. Nah, untuk menentukan salah satu titik yang dilalui lainnya ya Dek ya. Ini X-nya kita ganti dengan sebuah bilangan. Sebenarnya bebas aja, pokoknya nanti dihitung itu enak ya dapat angkanya. Misalnya di sini langsung Kak Sari pakai nilai X sama dengan 6. Maka Y sama dengan 1/3 kali X kan, berarti kali 6. Karena X-nya Kak Sari pilih angka 6. Dikurangi 1. Oke, 1/3 kali 6 itu seperti 6 dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 1 kali 2 adalah 2. 2 dikurangi 1, 1. Nah, berarti kalau X-nya 6, Y-nya sama dengan 1. Maka titiknya adalah 6,1. Coba kita pindahkan, letakkan dulu di sini 6,1 gitu ya. Nah, 6,1 pada bidang koordinat, X6 itu ada di sini, Y1 itu ke atas ya. Nah, ke atas satu langkah kayak gini. Udah, kita sudah punya dua titik, sekarang boleh dihubungkan. Oke, setelah dihubungkan, kasih nama dulu aja. Nama garisnya ini, Y sama dengan 1/3 X kurangi 1. Boleh di sini. Y sama dengan 1/3 X kurangi 1. Ya. Oke, untuk gradien yang 1/3 tadi melihatnya dari sini dek. Kita startnya dari 6,1 ini ya. Nah, kalau mau ke sini ya, ke 9,2 berarti kan harus bergerak satu satuan ke atas, betul kan? Lalu belok ke kanan 3 satuan ya. Nih, satu satuan ke atas. Kemudian ke kanannya 1, 2, 3. Tuh, makanya dia 1/3 gradiennya. Karena bergeraknya dari titik yang di sini ke sana itu satu satuan ke atas, 3 satuan ke kanan. Gitu. Selesai ya. Ini dia jawaban untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2.
Di soal nomor 2, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 1/4 X kurangi 2. Nah, yang ditanyakan salah satu titik yang dilaluinya berapa? Kalau gradiennya sudah diberitahu, ya gradiennya adalah negatif 1/4. Dari mana ini, Dek? Dari sini, koefisiennya X ya, atau besarnya nilai A, yaitu negatif 1/4. Kalau dia negatif ya tulis negatif ya. Nah, negatif 1/4 itu atau ya, pecahan yang senilainya adalah 2 per negatif 8 ya, atau 2-nya ini diperoleh dari negatif 1 tambah 3 ya kan, 2 per negatif 8-nya didapat dari negatif 4 dikurangi lagi 4 gitu. Artinya, artinya ini fokusnya ke sini deh. Nah, 2 satuan ke atas, betul kan? Dan 8 satuan ke kiri. Karena 8-nya ini negatif, berarti ke kiri. Kalau yang atasnya tetap bergeraknya ke atas ya. 2 satuan ke atas dan 8 satuan ke kiri. Kayak gitu. Terus kita diminta juga menggambarkan grafiknya. Siap. Tadi bantu dulu untuk menentukan salah satu titik yang dilalui. Nanti kita bikin 2 buah titik aja ya. Langkah pertama, tulis dulu persamaannya. Y sama dengan negatif 1/4 X kurangi 2. Sudah. Nah, terus kita pilih nilai X-nya. Kak Sari mau pakai nilai X-nya yang 4. Gini aja. Kalau X sama dengan 4, maka Y sama dengan negatif 1/4 kali 4. Gitu. Dikurangi 2. Berarti nilai Y-nya berapa ya? Nah, negatif dikali positif nanti hasilnya negatif. 1/4 dikali 4 itu 1. Gitu ya, berarti negatif 1 terus dikurangi 2, berarti Y sama dengan ada negatif 1 ada lagi negatif 2, jadinya negatif 3. Titiknya berarti 4, negatif 3. Ini salah satu titik, kita tulis dulu 4, negatif 3. Oke, kita bikin satu titik lagi ya supaya nanti enak gambar garis lurusnya. Gini, tulis dulu persamaannya. Y sama dengan negatif 1/4 X kurangi 2. Nah, sekarang gantian. Kak Sari pakai X-nya yang bernilai negatif 4 ya. X sama dengan negatif 4, maka Y sama dengan negatif 1/4 kali negatif 4 gitu kan. X-nya yang diganti ya. Terus dikurangi 2. Oke, Y sama dengan ini, negatif kali negatif nanti hasilnya positif. 1/4 dikali 4 sih 1 ya, berarti positif 1. Nulisnya 1 aja, dikurangi 2. Berarti Y sama dengan berapa? 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Maka titiknya adalah negatif 4, negatif 1. Kayak gini, tuliskan sana negatif 4, negatif 1. Nah, udah ada 2 titik, kita siap untuk menggambar pada bidang koordinat ya. Yang pertama 4, negatif 3, X-nya 4, Y-nya negatif 3. X4 itu ada di sini, Y negatif 3 itu ke bawah ya dek. Nah, ke bawah ini dia, lurus dengan angka negatif 3 ini. Oke, sekarang satu lagi, negatif 4, negatif 1. X-nya negatif 4 itu ada di sini. Ya, Y negatif 1 itu ke bawah 1 langkah. Oke, ada di sini. Terlihat ya? Sambil lihat buku kalian masing-masing boleh ya. Oke, sekarang kita hubungkan kedua titik ini. Nah, gitu. Tidak lupa diberi nama dulu. Y sama dengan negatif 1/4 X kurangi 2. Sudah. Terus kita lihat dari mana sih 2 per negatif 8 ini, atau bagaimana artinya 2 satuan ke atas dan 8 satuan ke kiri. Artinya itu gini, lihat dari titik yang di sini ya dek. Ini kalau kita mau bergerak ke titik yang di sana, tentu saja kita naik dulu ke atas 2, iya kan? Kemudian belok ke kirinya berapa ini? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh, gitu. Nah, itu ya. Jadi 2 satuan ke atas, 8 satuan ke kiri. Itulah kenapa kalau gradiennya negatif, kurvanya atau grafiknya akan miring ke kiri. Karena setelah dia bergerak ke atas tadi, dia belok ke kiri. Kalau yang positif tadi, grafiknya miringnya ke kanan ya. Kak Sari tunjukin dikit. Nah, yang ini tadi miringnya ke kanan ya garisnya ya. Kenapa? Karena kemiringannya juga positif tuh. Setelah dia bergerak ke atas, dia beloknya ke kanan. Jadi makanya miringnya ke kanan. Itu aja dulu ya. Yuk kembali lagi ke soal nomor 2.
Nah, seperti ini. Kalau yang nomor 2 jelas ya, garisnya miring ke kiri karena gradiennya juga negatif. Setelah bergerak ke atas, bergerak ke kiri, kayak gitu. Terus angka negatif 1 ditambah 3 per negatif 4 dikurangi 4 ini dari mana? Caranya dari sini. Dari kedua titik yang dilalui ini, kita tulis seperti ini, Dek. Nah, ini nanti rumus untuk menghitung gradien ya. X1, Y1-nya kita pilih yang ini, 4, negatif 3 ini sebagai X1, Y1. Kemudian negatif 4, negatif 1 ini sebagai X2, Y2. Nah, terus untuk menghitung gradien, rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1. Berarti Y2-nya kan yang ini ya, negatif 1. Dikurangi Y1-nya negatif 3. Kayak gini. Nah, per X2 kurangi X1. X2-nya negatif 4 dikurangi X1-nya ini 4 kayak gitu. Sehingga hasilnya sama dengan ini negatif 1. Ada negatif berdekatan dengan negatif itu nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? Positif 3 gitu per negatif 4 ada lagi negatif 4 ya. Negatif 8. Nah, negatif 1 ditambah 3 itu berapa ya? 2. 2 per negatif 8 tuh ketemu. Dari situlah asal negatif 1 ditambah 3 per negatif 4 ya. Nih ya. Negatif 1 ditambah 3 itu 2. Nah, negatif 4 dengan negatif 4 itu negatif 8 gitu. Ini nanti untuk menghitung gradien jika diketahui dua titik yang dilaluinya. Kayak gitu ya. Oke, selesai soal nomor 2. Sekarang kita mau lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2 per 3 X ditambah 5. Salah satu titik yang dilaluinya adalah 6,9. Gradiennya harus kita tentukan dan gambarnya harus kita buat juga. Nah, paling gampang menentukan gradien dulu ya. Karena di sini bentuknya Y sama dengan 2 per 3 X tambah 5, maka gradiennya ya yang ini ya. 2 per 3. Tulis M sama dengan 2 per 3. Gradiennya sama dengan 2 per 3. 2 per 3 ini artinya apa? 2 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan ya, karena positif. Dan 3 satuan ke kanan. Gini. Nah, untuk menggambar langkahnya ini tentukan dulu atau letakkan dulu 6,9 ini pada bidang koordinat. Yuk, 6 itu X ya, di sini 6. Nah, 9 itu Y. 9 itu ke atas atau ke bawah adanya? Adanya di atas ya, angka 9-nya tuh di atas sana tuh. Jadi di sini. Nah, ini dia 6,9. Kemudian agar mudah, tentukan satu buah titik lagi ya. Kak Sari tulis dulu persamaannya. Nomor 3, Y sama dengan 2 per 3 X ditambah 5. Nah, Kak Sari akan gunakan nilai X-nya sama dengan 3 aja deh ya. Nanti enak kok karena di sini ada angka 3 juga ya. Maka Y sama dengan 2 per 3 kali 3 ditambah 5. Nah, 3 dibagi 3 nanti kan habis ya. Berarti Y sama dengan gini, tinggal 2 ditambah 5. 2 tambah 5 berapa? 7. Maka titiknya adalah 3,7. Oke. Letakkan dulu di sini. Titik yang dilalui lainnya adalah 3,7. Yuk, 3 itu punya X ada di sini. 7 itu punya Y ke atas ya. Tuh, angka 7-nya di atas. Oke, sebelah sini. Nah, sekarang kita hubungkan kedua titik itu. Dan diberi nama Y sama dengan 2 per 3 X tambah 5 gitu namanya. Terus kita lihat untuk gradiennya. Kata Kak Sari tadi kan ini 2 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan. Ini dia. Dari titik yang di sini ya, Dek ya. 2 satuan ke atas, betul. Belok 3 satuan ke kanan. Tuh, gitu maksudnya ya. Ini kalau tambahin panah boleh. Nah, jadi bergeraknya ke atas dulu terus ke kanan. Selesai. Oke, ini dia soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4.
Nah, di soal nomor 4, persamaan garis lurusnya Y sama dengan 4X ditambah 3. Titik yang dilaluinya belum dikasih tahu, gradiennya juga belum dikasih tahu, tetapi gambar grafiknya sudah ada, ya. Dan kalau kita perhatikan, di sini ada tulisan M sama dengan 4. M itu mewakili gradien. Oh, berarti ya sudah tahu gradiennya sama dengan 4 ya. Tulis di sini M sama dengan 4, kayak gitu. Dan memang kalau kita perhatikan dari persamaan garis lurusnya, betul ya, gradiennya adalah ini, angka 4 ini. Jadi sesuai. Oke. Nah, sekarang untuk titik yang dilalui. Titik yang dilalui kita perhatikan di sini ada garis merah ini ya, Dek. 12 ke atas, 3 ke kanan. Berarti titik yang dilaluinya yang di sini 1. Nih awalnya, kemudian nanti yang di sini lagi 1. Udah, tulis aja. Yang di sini dulu yuk. Ini adalah X-nya kita lihat negatif 2. Kemudian karena dia ke bawah menunjuk ke angka negatif 5 ya. Berarti ini titiknya adalah negatif 2, negatif 5. Tulis di sini negatif 2, negatif 5. Satu lagi titik yang di sini, lihat di sumbu X dia menunjuk angka 1, terus bergerak ke atasnya ke angka 7. Nah, berarti ini titiknya adalah 1,7 gitu. Oke, nah sekarang untuk penjelasan gradiennya tadi, ini dia, ada angka positif 12 dan positif 3. Berarti maksudnya gini, gradiennya sama dengan 4 itu artinya, atau gitu ya, 4/1. Nah, atau lagi yang samaan dengan 4/1 itu adalah 12/3. Benar kan? 4/1 itu 4. 12/3 kan juga 4, betul. Nah, ini yang fokus kita. 12/3 itu artinya 12 satuan ke atas dan berapa? Ini 3 satuan ke kanan ya. 3 satuan ke kanan. Nih ya, kita cek. Dari sini bergeraknya ya. Katanya 12 satuan ke atas. Benar, ini bergerak 12 satuan ya. Ini angkanya. Kemudian bergerak 3 satuan ke kanan. Sampai deh ke titik satunya. Nah, gitu. Selesai ya. Ini untuk soal nomor 4. Terakhir, soal nomor 5 kita kerjakan. Untuk nomor 5, persamaan garis lurusnya yang persamaan umumnya ya. Y sama dengan AX ditambah B. Salah satu titik yang dilaluinya adalah X2, Y2. Gradiennya belum tahu. Kemudian gambar grafiknya juga belum tahu. Oke, untuk pertama, menentukan gradien, lihat aja koefisiennya X ya. Karena di sini ada huruf A, maka gradiennya adalah A gitu. Nah, A ini artinya apa? A ini artinya gini, kita tulis dulu atau A/1 kayak gitu kan, atau artinya bergerak A satuan ke atas kemudian 1 satuan ke kanan gitu ya. Atau lebih baik ini nggak usah diartikan aja ya Dek ya, supaya nggak salah. Kenapa? Karena nanti nilai A itu bisa juga berupa pecahan, nggak selalu bilangan bulat kan. Udah, kita gini aja, jadi gradiennya sama dengan A. Kali ini bener ya, karena koefisiennya X itu adalah A. Kalau A nya bilangan bulat ya dia berarti nanti A/1. Tetapi kalau dia pecahan ya senilai dengan pecahan itu gradiennya. Seperti contoh-contoh yang nomor 1 hingga nomor 4 tadi. Kemudian, nah kalau di sini titik yang dilaluinya adalah X2, Y2, kita bisa mencari satu buah titik lagi. Seperti kayak tadi ya, dimasukkan angka X-nya ya. Anggap aja titik yang dilalui lainnya adalah X1, Y1, gitu aja. Sehingga kalau mau menghitung gradiennya, caranya gini. M sama dengan dalam kurung Y2 kurangi Y1 per dalam kurung X2 kurangi X1. Ini persis seperti soal nomor 2 yang diajarkan buku kita ini tadi ya. Ada kan yang seperti ini ya. Oke, terus menggambarnya gimana Kak? Menggambarnya gini aja deh simpelnya. Misalnya ini Y-nya ya. Y2 dengan Y1-nya. Nah, gitu. Ini anggaplah sebagai X2, di sini X1 ya. Di sininya Y2, ini Y1. Nah, X1 dihubungkan dengan Y1 di sini, terus X2 dihubungkan dengan Y2. Nah, gitu. Nih kedua garis bisa kita hubungkan. Oke, udah ya.
Nah, gini aja. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan AX plus B. Ini asumsinya A-nya positif ya, Dek. Nanti kalau A-nya negatif, kita bikin gambarnya tuh garisnya miring ke kiri gitu. Oke, tapi karena ini persamaan umum, biarin aja seperti ini. Cara menghitung gradiennya juga seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Nah, terakhir ada di halaman 154, itu hanya kesimpulan aja. Sekalian aja kita baca, yuk. Nah, ini dia. Berdasarkan tabel nomor 5 yang paling terakhir tadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, ini kalian catat aja. Ini penting untuk mencari persamaan garis jika gradiennya sudah diketahui dan salah satu titik yang dilalui juga diketahui. Ini hanya kesimpulan aja ya. Oke, sudah selesai tugas Kak Sari ya, Dek, membahas di halaman 152 hingga 154. Untuk kalian yang mau gabung di konsultasi individu bersama Kak Sari, jadi PR dibahas bareng sama Kak Sari via Japri ya. WA Japri bukan di grup. Boleh silahkan chat ke Kak Sari di 081456109870. Ini nanti bayarnya berapa Kak? Sistemnya gimana? Kayak gitu tanya-tanya aja ya sayang ya. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, terakhir kalau kamu suka dengan video penjelasan Kak Sari ini, silahkan di like, di komen yang bagus-bagus, yang menyemangati, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.